Nah di sini teman saya ini yang harus dibayarkan ya 1.998.000, pinjaman dia 1 juta ya, kita lihat kan. Nah ini pinjaman 1 juta yang harus dikembalikannya 1.998.000 ya, tanggal 20 bulan 1 2020. Ini untuk pembayaran dia nih, tanggal peminjamannya 23 bulan 12 2019, telat bayar 40 hari. Nah kita langsung saja kita bahas. Yang kita bahas tadi dua, sesuai janji saya sebelumnya. Kita akan menjelaskan yang pertama, apakah aplikasi ini benar terdaftar di OJK sesuai yang dicantumkannya, apakah aplikasi ini memang sudah diverifikasi oleh otoritas jasa keuangan, diawasi oleh ALPI. Yang kedua, apakah aplikasi ini memang benar jaga apakah aplikasi ini memang menjaga kerahasiaan datanya. Soalnya ini sudah telah 40 hari ya, kita bisa lihat. Nah yang pertama kita bahas apakah aplikasi ini memang benar-benar legal, sudah diverifikasi oleh OJK. Untuk sekarang kita tidak bisa melihat karena dendanya masih 1 juta, karena yang harus dibayar masih 1.998.000, pinjaman 1 juta. Nanti saya akan posting lagi setelah 2 minggu ya. Ini kan telat 40 hari, berarti kalau 2 minggu 54 hari ya. 2 minggu ke depan kita akan bahas, karena 2 minggu ke depan kita baru bisa lihat, karena ini kita belum bisa melihat karena dia belum melebihi 2 juta. Karena begini ya, kalau aplikasi legal sudah terdaftar di OJK, ketentuan OJK itu denda yang setiap fintech yang menerapkan denda harus 100% dari pinjaman pokok. Itu peraturan OJK, peraturan ketat OJK. Jika ada fintech yang melebihi 100% dendanya dari pinjaman pokok, maka aplikasi itu akan disikat oleh OJK. Itu peraturan OJK. Nah, jadi ini kita belum bisa melihat. Nanti 2 minggu ke depan kita lihat, atau seminggu ke depan mungkin sudah berubah ini, karena ini dikit lagi nih, 998.000. Kalau misalnya pinjaman 1 juta, harus dendanya harus dibayar 2 juta. Itu ketentuan OJK. Kalau misalnya pinjaman 1,5 juta harus dibayar 3 juta. 100% dendanya dari pinjaman pokok. Misalnya 500.000, berarti yang harus dibayar itu 1 juta. Begitu seterusnya. 1 juta, 2 juta, 3 juta, 6 juta gitu ya. Harus 100% dari pinjaman pokok. Nah, itulah yang peraturan OJK yang tidak harus dilanggari oleh fintech yang lainnya. Jika ada melanggar berarti mereka masih ilegal. Nah ini kita belum bisa lihat, 2 minggu ke depan baru kita bisa lihat ya. Nanti saya akan posting kembali video yang sama seperti ini biar teman-teman tahu jawabannya. Yang pertama tadi, apakah aplikasi ini sudah diverifikasi oleh OJK atau tidak. 2 minggu ke depan kita akan perlihatkan. Yang kedua, kita akan membahas masalah keamanan data. Sebelum saya menjelaskan keamanan data, saya akan menceritakan dulu kejadian kepada rekan saya ini yang telah 40 hari di aplikasi ada kami ini. Ini ceritanya dia saya sampaikan, kurang atau lebihnya saya mau maafkan karena cerita dari rekan saya tidak bisa menceritakan detailnya karena dia yang merasakan, karena dia terjadi kepada dia. Saya hanya yang masih ingat yang masih terlintas di ingatan saya aja setelah dia cerita sama saya. Yang pertama, waktu itu dia telat 1 hari, di telepon DC perempuan. DC itu minta dilunasi, dia bilang belum ada. Ya udah, kata DC nya, kalau nggak ada tolong dibayar ya, katanya. Itu yang pertama. Setelah 3 hari ke depan itu DC nya berbeda lagi, bukan perempuan lagi tetapi laki-laki. Dan laki-laki itu meminta kalau nggak bisa semua dilunasi, separuh saja dulu. Belum ada, kata rekan saya. Ya udah, saya tunggu secepatnya, katanya kan. Nah itu DC yang kedua. Setelah semingguan kalau nggak salah, saya juga nggak bisa secara detail ya, secara akurat. Ini sebagai gambaran yang saya ingat saja ya, hasil dari cerita rekan saya itu. Setelah seminggu beda lagi, laki-laki tapi beda namanya, suaranya juga beda. Dan
nggak perlu panjang-panjang ya, kita bahas saja. DC-nya itu diceritainnya sudah hampir 6 orang. Dia pun pusing, kerjanya terganggu, jadi gimana yang harus dia lakukan, dia pusing kan. Jadi dia nyerahin ke saya, gimana nih katanya, saya sudah sangat pening katanya di telepon DC-nya, saya ragu DC-nya yang mana sebenarnya, gini-gini sudah 6 orang, saya merasa terganggu, saya disuruh cepat gini-gini. Ya udah, kasih saya itu saja. Jadi kebetulan pas hari itu saya dengan rekan saya itu kebetulan kita lagi bersama ya, kebetulan juga ada yang langsung telepon DC-nya, dan juga kebetulan DC-nya itu yang pertama kali telepon dia, waktu dia telat 1 hari ya, yang perempuan. Jadi saya ngomong sama DC-nya, dia nanya ini siapa, saya bilang keluarganya, abangnya saya bilang. Jadi saya langsung ngomong, nggak panjang-panjang lagi, saya ngomong, Mbak tolong Mbak, jangan terlalu ditagi-tagi rekan saya ini, dia pusing, soalnya Mbak ini DC dari ada kami ini sebenarnya yang mana, soalnya sudah hampir 6 orang, ada perempuan ada laki-laki, yang satu minta dilunasi secepatnya dalam tempo 2 hari, yang kedua minta dibayarin separuh dulu, yang ketiga minta dibayarin 200 dulu. Jadi sebenarnya aplikasi ada kami ini yang mana DC-nya, saya bilang. Jangan membuat bingung rekan saya ini. Jadi pusing dia yang mana, dia mau bayar sama-sama. Saya bilang gitu kan, tolong Mbak, jangan terlalu digesa-gesa ya. Nanti jika misalnya ada kejadian kepada teman saya, Mbak apakah Mbak mau tanggung jawab? Kalau ada kejadian Mbak mau tanggung jawab, tolong serahkan nomor asli, nomor telepon pribadi Mbak, nomor foto KTP, dan rumah Mbak di mana. Mbak siap tanggung jawab jika misalnya ada kejadian di rekan saya ini. Jadi dia bilang, dia tiba-tiba ngedon gitu kan, enggak Pak, saya hanya mengingatkan. Jadi saya membantai, kalau mengingatkan jangan seperti itu sampai DC 6 kali, sampai ada pagi 9, memang dia nggak ada telepon malam, dia sesuai sesuai jam kerja ya dia telepon. Ada pagi sore berbeda-beda. Jadi yang mana, tolong rekan saya ini tolong diurus satu DC saja biar dia nggak pening, dan juga jangan tolong sering dihubungi, karena bukan apa Mbak, karena masalah hutang itu semua orang pasti mau bayar, karena orang itu belum ada. Dan jangan dibilang, jangan digesa-gesa hari ini harus bayar, mau cari di mana, bukannya dia orang kaya. Kalau dia orang kaya nggak mungkin dia pinjam di aplikasi pinjaman online ini, saya bilang seperti itu kan, karena kebanyakan DC kan seperti itu. Saya bilang kepada DC-nya ya, tolong ya Mbak jangan terlalu diapain, dia lagi usaha nih. Terus Mbaknya nanya, yang jelas kan kebanyakan DC nanya, terus kapan? Nah jadi saya langsung bilang, ini kita nggak bisa tentuin kapan, saya bilang. Kalau hari ini ada, ya hari ini disetorkan saya ngomong seperti itu kan. Karena dia juga nggak mau pusing, siapa sih yang mau ditelepon DC terus, diganggu kerja terus, masih ada sangkutan hutang, siapa sih yang mau? Saya bilang seperti itu. Jelas hari ini dibayar, makanya Mbak jangan terlalu diapain. Jadi Mbaknya langsung ngedon gitu ya, kata Mbaknya ngomong sama saya, ya udah ngomongin saja sama rekannya, nanti seminggu lagi saya telepon, jika ada nanti ya tolong ya di langsung dibayar. Saya bilang ya terima kasih, jangan ya, ingat ya jangan selalu ditelepon terus. Nah jadi itulah ceritanya. Jadi saya sudah membantu rekan saya itu, jadi selama telat membayar 40 hari ini, jadi cuma seperti itu DC-nya. Nanti dia telepon 3 hari kemudian, ada yang seminggu kemudian, dan sekarang ini dia udah hampir seminggu nggak telepon lagi ya. Mungkin dia juga sudah saya jelasin. Nah jadi itulah jawabannya yang kedua ini, apakah dia menjaga keamanan data atau tidak. Menurut saya iya, karena dia cuman kemarin rekan saya ini pernah ditelepon kontak daruratnya. Kebetulan mungkin nomor handphone dari rekan saya ini dia mungkin dalam keadaan tidak aktif, atau dia di dalam jangkauan yang susah sinyal mungkin kan, jadi sehingga
tim DC ini, DC ada kami ini, dia menelpon, terpaksa mengkontak darurat karena nggak bisa dihubungi. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Nantikan postingan video saya selanjutnya, saya akan menjelaskan denda-denda di aplikasi pinjol yang lainnya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada di Ada Kami, Aku Laku, dan ada di Uku. Ya, itu saja ya dari saya. Semoga bisa bermanfaat, menjadi gambaran buat teman-teman yang ingin baru mengajukan, ataupun yang ada takut gagal bayar. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Buat teman-teman yang gagal bayar, jangan takut. Jika memang ada yang ingin ditanyakan atau konsultasi, bisa di WA, di deskripsi sudah saya cantumkan WA saya. Nah, itu saja ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di video saya. Tetap pantau video saya selanjutnya dengan cara subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.